Hai semuanya, berjumpa lagi di channel saya dengan saya Firly. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen ekosistem. Nah, ingin tahu kelanjutannya? Stay terus ya di video ini. Seringkali orang tidak menyadari bahwa begitu banyak benda-benda maupun makhluk hidup yang ada di sekitar mereka, begitu mereka butuhkan. Misalnya, udara yang mereka hidup setiap hari, air yang mereka perlukan untuk minum, untuk mandi, ataupun makhluk-makhluk hidup yang lain yang mereka perlukan untuk sumber makanan mereka. Nah, di dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai begitu pentingnya makhluk hidup maupun komponen-komponen yang ada di sekitar kita. Komponen-komponen yang diperlukan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup itulah yang disebut sebagai komponen ekosistem. Nah, bagi kalian yang baru bergabung dalam channel saya, silahkan untuk klik subscribe atau kasih komentar dan like ya. Nah, untuk selanjutnya apa saja yang dibahas mengenai komponen-komponen dalam ekosistem, saksikan saja video saya selanjutnya. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, inilah komponen biotik, hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup, misalnya matahari, udara, tanah, air, suhu, dan kelembapan. Inilah yang termasuk komponen abiotik, ada matahari, udara, tanah, air, suhu, dan kelembapan. Nah, sekarang kita bahas tentang pembagian komponen biotik berdasarkan peranannya, yaitu 1 sebagai produsen, 2 sebagai konsumen, dan 3 sebagai pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, biasanya disebut sebagai autotrof, misalnya tumbuhan hijau yang bisa melakukan fotosintesis sendiri. Nah, inilah contoh-contoh produsen yang termasuk dalam golongan tumbuhan hijau. Sedangkan konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, biasanya disebut sebagai heterotrof. Makhluk hidup ini membutuhkan makhluk lain untuk sumber makanannya, misalnya semua hewan, manusia, dan tumbuhan yang tidak berklorofil. Nah, ini ya yang termasuk ke dalam golongan konsumen, yaitu semua jenis hewan, misalnya gajah, burung, bunglon, katak, ikan, termasuk manusia. Selanjutnya adalah pengurai atau dekomposer, yaitu makhluk hidup yang dapat menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik, misalnya bakteri dan jamur. Nah, ini adalah contoh gambar pengurai, yaitu bakteri dan jamur. Lalu, pernahkah kalian mendengar atau membaca istilah detritivor? Apakah detritivor itu? Detritivor adalah makhluk hidup yang memakan sampah sisa makhluk hidup lain yang sudah mati.
Dia tidak dapat menguraikan senyawa organik menjadi anorganik sebagaimana pengurai atau dekomposer. Contohnya, cacing tanah, keluing, siput, lalat, dan teripang. Jadi detritivor sebetulnya termasuk produsen, tapi dia bekerja sebagai membantu pengurai. Berikut adalah contoh gambar detritivor, yaitu cacing tanah, keluing, siput, dan teripang. Nah, kalian sekarang jadi tahu kan apa saja peranan komponen biotik dan abiotik di sekitar kalian? Jadi mulai sekarang kalian harus mulai menghargai apa saja yang kalian makan ya. Begitu pula kalian harus rajin melakukan tindakan-tindakan yang bisa melestarikan lingkungan. Misalnya menghemat air, tidak mencemari air dan udara. Lalu rajin-rajinlah menanam pohon untuk penghijauan. Nah, demikian video dari saya. Silahkan kalian subscribe, like, atau kasih komentar apabila ada yang kalian tanyakan. Kita berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah!